Halo, aku Lala. Di video kali ini aku akan merekomendasikan buku novel buku novel horor yang sanggup membuat bulu kuduk kamu akan berdiri merinding ketakutan. Nah, yang pertama judulnya ini Horror True Story. Ini dari podcast horor nomor 1 di Indonesia, Do You See What I See. Kalian tahu kan video YouTube Do You See What I See? Itu terkenal banget loh. Nah, satu buku ini nggak cuma satu cerita. Jadi satu buku ini ada yang bercerita tentang pengalamannya si A, si B, si C. Jadi semuanya beda-beda kayak gini. Terus ini kayak gini. Ini ceritanya meskipun bukunya tipis, tapi ini benar-benar ini yang dipilih ini dimasukkan ke dalam buku ini. Ceritanya ini benar-benar sangat horor banget dan benar-benar serem banget pokoknya. Kalian harus baca ini ya teman-teman. Lalu cerita buku yang kedua itu ceritanya ini Indigo Story, pengalaman nyata. Penulisnya Hana Mizuki Mega. Ini bercerita tentang Agni, seorang anak berusia 5 tahun yang sejak kecil ini dapat melihat hal-hal supranatural atau hal-hal gaib. Di buku ini dia sering diganggu makhluk tak kasat mata seperti pocong, kuntilanak gitu. Tapi di buku ini serunya dia ternyata memiliki seorang penjaga yang diturunkan dari generasi ke generasi jika mereka dapat melihat hal-hal yang gaib. Menurut aku buku ini sangat rekomendasi banget. Karena jika kamu baca ini sendirian, kamu bakal merasakan apa yang dirasakan sama Agni. Oke, di buku ketiga itu judulnya Kisah Tanah Jawa. Di buku Kisah Tanah Jawa ini menceritakan tentang investigasi mitos dan mistis. Artinya ini mereka ini tentang mencari tahu apa yang sebenarnya ada di tempat itu sebelum kita ada. Ya misalkan kayak peninggalan Belanda atau dulu ini pembangunan apa sebelum dijadikan rumah. Itu dulu itu mereka itu melihat masa lalu juga atau mengulik masa lalu. Ya sekedar tahu lah gitu. Ini menurutku ini juga serem banget, jadi kita tuh jadi ngerti sejarah-sejarah dikit lah. Lalu di buku selanjutnya Kisah Tanah Jawa juga, itu judulnya Jagat Lelembut. Jagat Lelembut itu artinya adalah dunia para lelembut ya. Ini buku ini menceritakan dengan dunia para lelembut yang berlevel-level. Jadi nggak cuma sekedar kita itu bisa buka mata batin terus kita lihat tuh, enggak. Kalau levelnya yang tertinggi katanya di buku ini tuh kita tuh nggak bisa sembarangan ngelihat kayak makhluk-makhluk halus gitu. Jadi buku ini ada berlevel-levelnya ternyata, yang untuk kelas level tinggi itu nggak bisa sembarangan dilihat gitu. Ini juga serem juga sih. Aku baru baca sampai sini yang bagian sundel bolong. Ini nggak berwarna soalnya ini aku beli di online. Lalu buku berseri selanjutnya itu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Di judul Bang Gaib itu menceritakan tentang pesugihan dengan cara mengambil bank dari Bang Gaib. Ya maksudnya kayak kita itu melakukan pesugihan. Setelah itu kita itu disuruh untuk ke suatu bank, tapi ternyata bank itu bank gaib yang dapat menghasilkan banyak uang. Ya kayaknya sih sekitar itu. Aku bacanya sih baru sekilas. Ini juga nyeremin banget. Kalau kamu nggak sanggup memberikan tumbal, itu kamu keturunanmu atau kamu sendiri itu yang akan menjadi tumbalnya.
Lalu di buku Kisah Tanah Jawa berseri selanjutnya, itu ceritanya tentang Pocong Gundul. Pocong Gundul ini kisah seorang walisti yang telah bersekutu dengan Banaspati yang semasa hidupnya dia itu bersekutu pada setan lah istilahnya. Lah dia itu begitu mati janjinya itu ditagih, terus akhirnya yang aslinya dia itu nggak gundul, jadinya dia kebakar, terus jadilah seperti ini. Tiap malam katanya setiap tetangga-tetangganya tuh didatengin deh. Aduh, itu serem banget ini. Nah, kalau yang cerita ini yang paling bagus menurut aku, unit gawat darurat. Ini penyelamat tanpa nyawa. Artinya itu ya yang nyelamati kamu itu ternyata ya makhluk gaib atau orang yang sudah mati. Ini ada juga cerita tentang seorang dokter Belanda yang menyelamatkan orang-orang tanpa diminta gitu. Tahu-tahu udah ada satu, pas kamu berterima kasih ternyata orangnya udah hilang. Ini bagus banget, nggak serem-serem banget lah. Lalu yang keempat, ini ceritanya tentang Gua Jepang. Gua Jepang itu menceritakan tentang Gua Jepang yang berada di Bandung pada saat masa penjajahan Jepang itu. Ini tentang kekejaman bangsa Jepang di masa koloni, di masa penjajahan dulu, kayak gini. Lalu di buku terakhir, judulnya Tikungan Maut. Di buku ini buku yang masih baru karena baru terbit ini. Ini menceritakan tentang kecelakaan bis yang dialami oleh para murid yang menjadi korban kecelakaan pada saat studi tour untuk ke Bali. Ini kayak gini jadinya. Ini punya saudara kembar, terus yang satunya mati. Nah, setelah itu teman-temannya ini yang mati itu jadi arwah gentayangan. Ternyata jalannya itu yang di perbatasan Jawa Timurnya itu ternyata itu bukan jalan sembarangan, itu melainkan jalan angker yang banyak penunggunya. Begitu guys. Oke, sekian dulu ya. Kalau kalian suka, like dan subscribe. Dadah.